Di balik hamparan hutan yang hijau dan langit yang sunyi, terdengar suara yang tak biasa. Ledakan, tembakan, jeritan, sebuah perang yang nyaris tak terlihat, tapi menelan korban jiwa. Inilah Intan Jaya, sebuah kabupaten kecil di jantung Papua Tengah. Sejak beberapa tahun terakhir, kabupaten ini berubah jadi titik panas konflik bersenjata yang tak kunjung padam. Kelompok bersenjata yang menyebut dirinya sebagai tentara pembebasan tak henti menebar teror. Penembakan, penyanderaan, bahkan pembakaran rumah warga dan fasilitas umum jadi pemandangan yang memilukan. Sementara di sisi lain, negara siap membalas. Diam-diam, tapi mematikan. Maka dimulailah Operasi Haberma. Operasi militer yang diluncurkan oleh TNI bukan sekadar bertahan, tapi untuk merebut kembali kendali. Apa sebenarnya tujuan dari operasi ini? Dan seberapa besar ancaman yang sesungguhnya sedang dihadapi Indonesia di timur jauh sana? Tetap bersama kami di video ini, kita akan bongkar fakta-fakta mengejutkan di balik operasi Habema yang tak pernah Anda lihat di berita-berita TV. Habema bukan sekadar nama operasi militer, tapi simbol dari tekad yang tak boleh gagal. Habema, singkatan dari harus berhasil maksimal, adalah sinyal kalau negara serius. Kalau konflik bersenjata di Papua bukan lagi dianggap sebagai gangguan kecil di pinggiran Republik. Menariknya, Habema juga adalah nama danau yang tenang di Jayawijaya. Tapi di balik ketenangannya, tersimpan makna bahwa kedamaian di Papua tak bisa lagi ditunggu. Ia harus diperjuangkan. Disinilah muncul strategi baru. Bukan sekadar kekuatan militer biasa, tapi sebuah pendekatan yang oleh pemerintah disebut sebagai smart power, kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer, gabungan antara senjata, hati nurani, dan strategi politik. Lalu kenapa Intan Jaya? Seperti yang sudah disinggung, karena disinilah kelompok separatis bersenjata atau KKB makin brutal. Penembakan aparat, pembakaran gereja, penyanderaan warga sipil. Ini bukan sekadar perlawanan, ini sudah jadi teror yang mengancam kedaulatan negara. Artinya, ancaman di Intan Jaya bukan hanya nyata, tapi juga terus berkembang. Negara tidak bisa terus-menerus bermain reaktif. Dibutuhkan strategi jangka panjang yang bukan cuma merespon, tetapi juga mengantisipasi. Karena itulah, Habema bukan operasi yang lahir dalam semalam, bukan juga respon tergesa-gesa, tapi bagian dari rencana besar yang disusun sejak tahun 2024. Sejak awal, strategi ini disiapkan secara sistematis, mulai dari pemetaan medan, pengumpulan intelijen, hingga pemilihan personil terbaik dari 3 matra TNI. Semua digodok dalam senyap, menunggu momen tepat untuk bergerak. Dan momen itu datang pada tanggal 14 Mei 2025. Ketika Korps Habema akhirnya digerakkan menuju Intan Jaya, wilayah yang selama ini dikenal sebagai benteng tak tertembus kelompok separatis. Di lapangan, pasukan terdiri dari personil pilihan, Kopassus, Kostrad, Marinir, dan Kopasgat. Mereka tergabung dalam 2 komponen utama, Satgas Teritorial dan Satgas Gabungan Operasi Khusus. Mereka bukan hanya dikerahkan ke satu titik, tapi disebar ke sektor-sektor basis kuat TPNPB OPM. Tapi Habema bukan sekadar serangan frontal. Di balik gerakan senyap para prajurit, ada sistem pengumpulan data yang jadi kunci. Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. Melalui intelijen darat dan pengintaian udara, termasuk penggunaan drone tempur. Salah satu drone dikirim menghantam posisi yang diyakini sebagai markas kelompok KKB. Dan itu berhasil membuat kelompok KKB kocar-kacir. Hasilnya, tak main-main. Hanya 1 jam sejak operasi Habema digelar, 18 anggota kelompok separatis bersenjata berhasil dilumpuhkan. Kontak senjata terjadi di berbagai titik, dari Kampung Titigi, Dugusiga, hingga Jaindapa, hingga Sugapa Lama dan Zanamba. 5 wilayah yang selama ini diyakini sebagai sarang KKB. Perlawanan sengit dilakukan oleh KKB, tapi kekuatan mereka mulai goyah. Dari laporan resmi TNI, 18 orang yang tewas diyakini merupakan anggota aktif dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
sayap bersenjata OPM yang selama ini bergerak di balik hutan dan kabut. Setelah sebelumnya Bumi Walo Enumbi, salah satu tokoh OPM yang sering terlibat berbagai aksi teror bersenjata di Papua Tengah, tewas. Sekarang kabarnya, pentolan KKB Daniel Aibon Kogoya juga masuk dalam 18 orang yang tewas. Selain itu, beberapa dari mereka yang masuk daftar disebut sebagai penembak jitu, logistik tempur, hingga komandan lapangan. Dengan kehilangan itu, struktur serangan KKB di Intan Jaya mulai retak. Oke, ini mungkin pertanyaan mendasar. Ketika pasukan elit TNI bergerak di Intan Jaya, apakah operasi militer ini sah? Dan apakah negara memang mengizinkan penggunaan kekuatan bersenjata di wilayah konflik sipil? Kalau kita bicara sah, operasi Habema adalah sah secara hukum dan dijalankan atas urgensi keamanan nasional. Operasi ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya pada pasal yang mengatur operasi militer selain perang, termasuk penanggulangan gerakan separatis bersenjata. Atas dasar meningkatkan efisiensi penanganan di Papua, maka Panglima TNI membentuk Korps Habema. Artinya, dengan kata lain, tidak ada ruang bagi narasi pelanggaran HAM asal tuduh. Itu juga sejalan dengan janji kampanye Prabowo untuk melindungi rakyat Papua dari gerakan separatis dengan tetap mengedepankan keseimbangan. Komando Operasi Gabungan TNI atau Korps Habema pun dibentuk sebagai kekuatan tetap bukan sementara untuk memastikan bahwa operasi penegakan kedaulatan ini berjalan konsisten, tidak lagi parsial, tidak reaktif, tapi hadir sebagai bentuk komitmen jangka panjang negara dalam menjaga kedaulatan wilayah. Karena bagi negara, Papua bukanlah wilayah abu-abu, tapi bagian utuh dari republik yang tidak akan dibiarkan lepas walaupun sejengkal. Nah, di medan tempur, Operasi Habema mencatat hasil. Puluhan anggota KKB dilumpuhkan, markas dibongkar, dan senjata disita. Tapi di luar negeri dan di layar media internasional, cerita yang beredar tak selalu sama. Lembaga internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty justru punya cerita yang berbeda. Human Rights Watch dan Amnesty memang sejak lama menyoroti pendekatan militeristik di Papua. Mereka mempertanyakan transparansi operasi, jumlah korban sipil, hingga akses jurnalis yang dibatasi. Tak berhenti di situ, di kanal-kanal media yang dikuasai simpatisan TPNPB-OPM, narasi tandingan pun segera disebar. Mereka menuding Indonesia memasang bom ranjau, melukai warga sipil. Bahkan menurut klaimnya, dari 18 orang, hanya 3 yang merupakan anggota mereka. Sebagian besarnya adalah warga sipil. TPNPB-OPM merilis pernyataan bahwa pasukan mereka masih solid dan bahkan mengklaim telah menembak balik beberapa anggota TNI. Namun cerita lain datang dari warga Papua sendiri. Kepala suku kampung Sugapa menyatakan bahwa KKB atau kelompok kekerasan bersenjata menggunakan kehadiran aparat keamanan sebagai alat untuk menakut-nakuti. Padahal sebenarnya aparat datang untuk membantu masyarakat. Warganya dijanjikan kesejahteraan oleh KKB, tapi kenyataannya hanya dijadikan tameng untuk melawan TNI. Namun pihak TNI segera membantah tuduhan tersebut, menegaskan bahwa operasi hanya menargetkan kelompok bersenjata dengan dukungan intelijen dan kehati-hatian agar tidak menyentuh warga sipil. Dua wajah perang, entah siapa yang memegang kenyataan. Maka, inilah medan tempur lain yang tak kalah sengit, perang informasi. Karena di era digital, siapa yang menguasai narasi bisa mempengaruhi opini global. Dan di titik inilah Indonesia harus waspada, karena kemenangan di hutan Papua belum tentu berarti kemenangan di mata dunia. Operasi Habema memang menegaskan sikap tegas negara. Sekaligus ini adalah tanda bahwa konflik di Papua telah bergeser ke level eskalasi yang jauh lebih serius. Kita melihat presisi militer, kita melihat kekuatan negara. Tetapi di balik itu semua ada pertanyaan yang tidak boleh kita lupakan. Apa yang terjadi setelah tembakan terakhir diredam? Papua bukan cuma soal musuh dan aparat. Di antara mereka ada masyarakat, ada warga sipil yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan, tapi juga dalam harapan akan perdamaian. Operasi seperti Habema mungkin perlu demi menjamin keamanan. Tapi dalam jangka panjang, yang lebih dibutuhkan itu adalah kepercayaan. Dan kepercayaan tidak dibangun dengan senjata. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara tegas terhadap separatisme dan tetap melindungi hak-hak dasar manusia, antara menegakkan kedaulatan
dan membangun Papua yang adil, setara, dan bermartabat. Karena Papua bukan sekadar medan perang, ia adalah bagian dari Indonesia yang harus kita jaga, bukan hanya dengan peluru, tapi juga dengan keadilan.